Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Tidak ada kata yang paling pantas yang keluar dari lisan kita kecuali selalu mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang tidak mampu melihat nikmat walau sekecil apapun, maka dia tidak akan bersyukur. Kalau dia tidak bersyukur, jangan harap nanti Allah akan kasih nikmat yang lebih besar. Yang kecil aja nggak sadar, masa mau dikasih yang besar. Nah hari ini walaupun mungkin di antara kita ada yang kurang sehat, tapi disehat-sehatin. Ada yang mungkin bukan karena nggak punya bukan karena punya banyak waktu, ya kita mah punya banyak agenda, tapi subhanallah kita sempet-sempetin kan gitu. Nah wujud syukur kita dengan apapun kondisi yang disehat-sehatin, yang disempet-sempetin, ya semoga duduk kita di majelis ini bagian dari wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka terangkat derajat kita, tergugurkan dosa-dosa kita karena kita lulus di mata Allah sebagai orang yang bersyukur. Nah, hari ini kita akan mencoba untuk terapi mengobati penyakit hati kita. Tapi jangan berharap penyakitnya yang ada di hati sembuh kalau dia sendiri nggak sadar kalau hatinya sedang tidak baik-baik aja. Kan begitu Bu. Orang mau berobat kalau merasa nggak sakit. Ya, orang saya nggak kenapa-napa kok, ngapain ya saya disuruh untuk mengobati hati. Itu aja tuh gara-gara kamu aja kali yang seuzon, kan gitu kan. Nah maka hari ini kita akan mencoba dulu untuk cek and recheck. Kira-kira hati kita ini benar-benar hati yang alhamdulillah sehat-sehat aja, baik-baik aja, atau sebenarnya udah kronis kan gitu kan. Nah, saya mau ngasih salah satu ilustrasi dulu. Pantesan lihat ibu kok nggak glowing. Oh ternyata yang kurang di kacamatanya. Nah tadi saya itu ketika nggak pakai kacamata, saya nggak begitu jelas ngelihat ibu. Ibu senyum, ibu nggak senyum, saya nggak begitu jelas. Nah, kalau kondisi kayak begitu, tandanya saya sakit apa Bu? Sakit mata, kan gitu kan? Nah, kalau sakit mata, obatnya gimana? Ya, berobatnya kemana? Ke dokter mata, kan begitu kan? Kalau ke dokter ibaratnya dokter umum atau bisa jadi gara-gara mata kan bisa jadi nyut-nyutan kan Bu, ya kan? Nah, itu ya berobatnya misalnya hanya ke dokter umum, akhirnya dikasih obat sakit kepala. Kira-kira dengan obat seperti itu bisa membuat mata ibu seger nggak ngelihat orang? Enggak, karena salah berobat, kan gitu kan? Saya tidak bisa melihat ibu senyum, tidak bisa melihat wajah ibu karena memang saya sakit mata. Ya, setelah berobat, ya salah satu cara agar bisa ngelihat orang itu senyum maka menggunakan kacamata, kan gitu kan? Pada sakit mata. Ada Bu, ya orang yang udah pakai kacamata, bahkan ya udah terobati dengan baik, tapi ya kenapa ya melihat orang senyum sakit hati, ya melihat orang senyum nggak suka, ya, ya sampai akhirnya mungkin ya dia kalau ngelihat orang senyum itu sangat memungkinkan asam lambungnya naik. Ngapain sih dia senyum-senyum? Jangan muak gua ngeliat dia senyum. Sakit kepala ngeliat dia senyum-senyum. Ya kan?
Kalau orang yang kayak begitu padahal udah jelas banget ya matanya ngeliat orang senyum, tapi ya ternyata asam lambungnya naik ketika ngeliat orang itu senyum. Berarti dia sakit apa, Bu? Sakit apa, Bu? Sakit mata, sakit hati? Sakit hati ya. Ya kita kalau melihat orang bahagia ya kan harusnya ikut bahagia, tandanya kita sehat, sehat jasmani, sehat rohani. Tapi kalau ada orang yang ngelihat orang yang sedang bahagia, ya dia nggak suka, ya berarti tandanya ya dia yang sakit kan gitu. Nah kita bisa cek, Bu, ya kira-kira sebenarnya ya sakit kepalanya kita, makanya di rumah harus ada Panadol. Asam lambungnya kita, makanya di rumah harus ada omeprazol. Itu benar-benar karena sakit organ atau jangan-jangan sakit hati. Ya kenapa ya? Itu kalau nggak pagi, siang, sore, malam asam lambung tuh naik. Gara-gara apa? No, tetangga dikit-dikit paket, dikit-dikit paket, rumahnya kedatangan paket melulu. Itu kan nggak bisa tidur kita. Ya, nggak pagi, nggak siang, nggak sore, nggak malam, paket mulu. Udah gitu tukang paketnya nggak beradab lagi. Ya tukang paket kalau manggil eh, apa rumah yang kedatangan paket pelan-pelan apa teriak-teriak? Teriak kan? Ini tukang paketnya nggak beradab banget. Saya mau ngasih tahu sama tukang paket kalau datang ke rumah orang tuh ada adabnya, nggak usah teriak-teriak. Nih, bikin saya nggak bisa tidur, jadi asam lambung saya naik. Kira-kira kalau kayak begitu, tukang paket akhirnya diomelin, bang jangan suka teriak-teriak bang, jangan mengganggu tetangga aja dosa loh, jangan orang yang mengganggu tetangga itu ya itu sama kata Rasul, sampai dibilang kata Rasul ya orang muslim itu tidak boleh saling mengganggu, pagi siang sore malam abang teriak-teriak melulu ya cuman nganterin paket nih ya, saya jadi nggak bisa tidur, sakit kepala saya, asam lambung saya naik. Paling tukang paket diem aja. Tapi kemudian tukang paket ngasih tahu ke teman-teman paket kalau mau nganterin paket ke rumah ini waspadalah. Kenapa? Bukan ada anjing galak, tapi ada ibu-ibu stres. Kan gitu kan? Jadi kita bisa cek every cek kira-kira ini yang sakit tuh ya, fisik kita atau hati kita. Nah, kenapa? Ya, begitu tetangga dapat paket, kita yang asam lambungnya naik. Tetangga ternyata dapat mobil masuk garasi, kita yang masuk ICU. Misal, ya itu kan ada tuh di beberapa hari yang lalu saya nonton video viral. Ya tetangganya beli mobil baru, tetangga yang sebelahnya marah-marah, ya kan ngeganggu aja, ya kan orang lain nggak punya mobil kok situ beli mobil melulu. Itu tandanya gimana, Bu? Ya, yang sakit siapa, Bu? Yang sakit apanya? Hatinya. Ada lagi nih. Giliran eh, ada di antara kita mungkin yang sudah mulai ya kakinya udah tidak baik-baik aja. Makanya kalau sholat berdiri, kan gitu kan? Ya kalau jalan juga nggak bisa jauh-jauh, nggak bisa lama-lama, kan gitu. Tandanya sakit kakinya, lututnya, osteoporosis kah, saraf kejepit kah, kan gitu. Tapi ada, gimana Bu kalau giliran jogging sehat? Lah, tiba ngaji cuman 50 langkah, ya Allah dengkulnya lemes. Yang giliran ke masjid kagak kuat. Tandanya sakitnya di mana, Bu? Di hati. Nah, dari sini berarti kita akan tahu hati kita ini baik-baik aja atau hati kita ini tidak baik-baik aja. Kita harus men-screening dulu, cek and recheck dulu. Karena nggak bisa sakit hati ini disampaikan oleh orang lain. Maka bisa jadi ya orang yang nyampein itu ya ketika menyampaikan kepada orang lain kalau kita itu sedang tidak baik-baik aja, belum tentu kita nerima. Bisa jadi kan akhirnya jadi ribut.
kan gitu. Nah sekarang ya apa kalau kepingin tahu ya hati kita ini baik-baik aja, walaupun iman itu kan naik, kadang iman itu turun. Secepat iman itu naik, secepat itu juga kadang iman itu turun. Nah, boleh ibu latihan. Nah, misalnya, ibu ada nggak yang nggak punya handphone? Ada nggak yang nggak punya handphone? Nggak ada kan? Semuanya punya handphone. Sekarang saya mau tanya, benda yang paling dekat sama kita apa, Bu? HP. Ya kan gitu. Ya, bahkan HP ini mampu menyinari kegelapan malam kita. Ya kan? Iya. Kenapa HP itu bisa mampu menyinari kegelapan malam kita? Ya kan? Ya karena enggak sih kita nggak nonton game, nggak nonton drakor, nggak main game di malam hari ngapain? Iya tetap aja kan masang alarmnya sekarang ya pakai handphone kan gitu kan? Ya walaupun ada di balik bantal, ya tetap cahayanya itu memancar. Bahkan yang nggak hanya eh, apa ya getaran-getaran hati itu disebabkan karena mendengar ya ya atau ya merasakan satu keajaiban. Kadang handphone pun juga mampu tidak hanya menggetarkan hati, tapi menggetarkan seranjang kan gitu kan? Ya karena kita pakainya yang getar kan gitu kan? Nah, itu kan kalau kita kan terasa semua. Ini apaan yang getar-getar kan? Nah, karena handphone adalah benda yang paling dekat dan handphone itu mampu menyinari dan handphone itu mampu memberikan getaran, maka saya ajak ibu-ibu sekarang, ayo mampukah handphone ini juga yang mendeteksi kita ini sedang baik-baik aja atau kita ini sedang tidak baik-baik aja. Ibu biasanya kalau handphone sebagai media sosial yang ibu sering lihat apa aplikasi yang mana? IG, WA, ya, yang sifatnya kontak kita, pertemanan kita, WA. Nah, coba, yuk sekarang kita buka WA. Cuman mau ngecek doang. Ya, kan nggak kayak anak sekolah kan, kalau ngaji handphonenya dikumpulin kan. Nah, saya mah nggak nyuruh ibu ngumpulin handphone. Ya, saya cuma nyuruh ibu buka handphone. WA ya. Terus kalau ibu sudah buka WA, ya, buka yang pilihan ini status pembaharuan. Kan ada yang chat, ada yang status. Mungkin di antara kita nggak pernah buka status. Alasannya apa? Ngapain kepo banget ngeliat status orang? Kan gitu kan? Kan kita ada yang kayak begitu. Nggak masalah. Tapi kita kan perlu tahu kira-kira hati kita ini baik atau tidak baik. Ya, kenapa? Karena kalau kita nggak pernah men-challenge, ya berarti kan kita nggak pernah tahu kualitas hati kita. Buka coba ya status orang, satu aja deh, lihat. Kalau ada nih kayak saya nih, ya ada teman saya, saya buka. Sekarang sudah ada di Turki, ya kan? Padahal bulan akhir November kemarin saya ketemu sama dia di umroh. Coba kalau ibu ketika ngeliat status orang, apa komentar ibu? Ya Allah, jalan-jalan melulu ya. Ya kan baru kemarin ya umroh sekarang udah ke ya Turki aja. Ya maksudnya kan kalau dia lagi umroh bolak-balik kayak begitu suka update status kan takut ya nanti dibilang ya, norak, dibilang ria kan gitu kan. Kalau kita masih suka komentar kayak begitu, kalau kita masih suka julid sama WA status WA orang, tandanya hati kita tidak baik-baik aja. Nah, ya, bisa jadi lihat misalnya ya mungkin kalau yang lama nggak buka ya bisa jadi pas buka kemarin yang hari Senin kan bisa jadi di hari Senin itu ada yang suka update status ini sahurku mana sahurmu
Kalau komentar kita masih astagfirullahaladzim, ngapain sih ibadah-ibadah kayak begitu? Atau yang mungkin udah update status ya zikir, ya, ya alhamdulillah Allahumma inna nas'aluka jannata, ya kan, dia berdoa ya, dengan postingan dia berdoa kan, ya Allah, ngapain sih doa pakai di posting-posting, ya kan, itu kan bisa menyebabkan ya hati kita jadi nggak ikhlas. Kalau hati kita masih komentar kayak begitu, tandanya hati kita tidak baik-baik aja. Nah, saya pernah ketika suatu hari, ya saya melihat status orang. Anak saya menganggap apa yang saya lakukan itu buang-buang waktu. Yang masih kecil, yang masih SMP. Dia bilang begini, Umi, ngapain sih ngeliat status orang? Ya, masih sempet-sempetnya ngeliat status orang, kepo banget sih, Mi. Apa saya bilang sama anak saya? Adek, Umi itu bukan kepo ngeliat status orang. Umi itu lagi nyekolahin hati. Ibu kambuhnya penyakit hati tahunan, bulanan, pekanan, harian, jaman, menitan, atau detikan. Ayo ibu, penyakit hati ibu tuh kambuhnya kapan? Tahunan, setiap lebaran doang. Kan kadang kan penyakit hati kita itu datangnya sering banget. Nah, maka karena penyakit hati kita itu datangnya sering banget, berarti kan kita harus mendidik hati kita untuk selalu baik-baik aja lebih sering. Kan mau daftar untuk manajemen kolbu belum tentu ya tiap hari ada, kan gitu kan. Ya kadang nih habis ngaji kita bisa menjaga hati. Tar 3 hari habis ngaji, ya kan, lupa lagi kan gitu. Ya karena penyakit hati itu datangnya sering kali, ya cepet. Ya. Maka saya bilang sama anak saya, karena penyakit hati Umi itu, potensi iman itu turun, itu bisa cepet, hati itu gampang banget terombang-ambing. Maka ya saya bilang sama anak saya, Umi itu nyari gimana setiap saat memanfaatkan waktu untuk mendidik hati, menyekolahkan hati. Dan benda yang paling dekat adalah handphone. Apalagi yang kedua, kalau kita udah banyak simpen nama orang di kontak kita, dilalah teman kita itu demen banget update status. Maka bisa jadi baru 5 menit kita buka status, 5 menit kemudian ada lagi status baru. Itu perubahan ngelihat status orang, itu bisa perubahan gejolak hati kita. Maka saya bilang sama anak saya, Umi itu lagi nyekolahin hati. Ya, karena apa? Karena kadang begitu, bawaannya dongkol mulu sama orang. Ya, apalagi kan ibu kalau kita di jalan kan, ya Allah itu perempuan, udah tahu sen kanan, kita dia ya nungguin di kagak sen, ya nggak belok-belok kanan kan gitu kan. Dasar dah tuh perempuan kan kadang lupa kalau kita juga perempuan kan. Astagfirullahaladzim. Kan kalau di jalan kan bawaannya mau ngomel melulu, bawaannya mau komentar melulu. Ini kan mulut kadang emes banget. Ya, sehingga saya bilang, aduh, ya kita itu harus belajar untuk menyekolahkan hati kita. Maka cara yang paling memungkinkan tanpa harus berinteraksi sama orang, tapi bisa apa yang terjadi dengan dunia orang itu menjadikan pelajaran buat kita. Ya, saya bilang sama anak saya memanfaatkan handphone ini karena saya sama ibu-ibu lebih sering melihat status WA orang dibanding IG, karena IG banyak iklannya. Ya kalau WA itu agak ada iklannya, kan gitu kan. Terus saya lihat, ya emang kata anak saya, emang nih belajar apaan dari WA orang? Bukannya kepo doang, ya itu mah kamu. Nah, kalau Umi mah bukan kepo doang, Umi memang lagi menyekolahkan hati. Karena ada 4 mata pelajaran, saya bilang, untuk hati saya. Ya kan? Yang pertama saya bilang, mampukah Umi selalu berlapang dada? Berpositif thinking, apapun status orang.
Nah, gitu Bu. Jadi yang pertama, apapun status orang yang Ibu buka, kita mampu berlapang dada. Kita mampu berpositif thinking, apapun. Dan saya Bu, itu pernah sampai butuh anak saya untuk berpositif thinking terhadap status satu teman saya. Ya, yaitu apa? Ya, teman saya itu setiap hari kalau dia dapat alpukat mentega yang bagus, itu selalu update kebahagiaan. Makan bareng sama suaminya, makan bareng sama anak-anaknya, itu selalu. Ya, Masya Allah. Jadi ya dengan Alhamdulillah ya hari ini family time, ya kan. Itu setiap hari. Awal mulanya kan saya ya ibaratnya no problem, gak ada masalah. Berarti ya dia suka dengan mentega, ya kan, apa alpukat mentega. Tapi lama-lama tiap dapat mentega begitu mulu statusnya, ya kan, ya kan. Nah saya sampai sempat terbesit hati saya, ya Allah norak banget sih, ya kan, ya Allah. Akhirnya apa? Saya sampai berpikir, aduh, kok setiap melihat status dia, ya pada saat posting alpukat mentega, itu otak saya selalu menganggap dia itu norak, ya norak banget sih. Kalau akhirnya gara-gara saya selalu negatif thinking dengan dia, maka saya menganggap diri saya bahwa saya kalah. Saya tidak belajar. Kenapa? Karena kalau saya sudah mampu berpositif thinking, pelajaran yang pertama, maka saya akan mampu meningkat ke pelajaran yang kedua, yaitu mampukah kita mengambil hikmah. Akhirnya saya bilang sama anak saya, ya Allah adik bantuin Umi dong. Boro-boro Umi mau bisa mengambil hikmah atas postingan teman saya yang otak saya udah bolak-balik bilang norak. Jangan. Gak bisa saya mengambil hikmah. Jangan. Sampai saya bilang sama anak saya, bantuin Umi dong. Kira-kira apa sih hikmahnya? Ini teman bolak-balik kalau dapat alpukat mentega kayak begini nih noraknya. Apa kata anak saya? Mi, mungkin dia jualan kali nih. Jangan, enggak, kalau jualan mah ya wajar lah, bahasa marketing, dia nggak jualan. Tapi gimana ya? Ya kan? Nyaris Bu, saya kepingin hapus kontak. Kalau hapus kontak, aman. Kagak bakal lihat lagi dia norak-norak kayak begitu. Gitu kan? Tapi kalau saya hapus kontak, berarti saya gagal. Saya kalah sebelum lulus ujian. Saya udah DO, ya kan? Saya butuh anak saya, bantuin dong dek. Apa sih hikmahnya? Apa kata dia? Mikir kan nih. Ya iya, orang kalau udah sudut pandangnya negatif tinggi gak bisa mikir. Mikir apaan dek, gitu kan? Dia aja nih cuman dapat alpukat begitu bahagianya. No Umi, ada semangka, melon, ya kan, mangga. Kayaknya Umi B aja deh, biasa aja deh, ya kan. Berarti kita kurang syukurnya. Ya Allah, itu anak saya ngomong kayak begitu, hati saya kayak disayat-sayat. Di mana rasa syukur kita? Iya ya, kita itu akan kurang bahagia kalau kita tidak mampu bersyukur dengan apa yang ada. Ngebandingin orang melulu, komentarin orang melulu, sehingga kita tidak mampu mengambil hikmah. Ya, akhirnya ya saya langsung setiap melihat status orang, saya nggak mau hanya sekedar tahu keadaannya. Saya melatih otak saya, mampukah saya berpositif thinking. Hormon saya ini dipaksa, ya hormon baik itu dipaksa untuk hadir prasangka baik. Maka nanti kalau kita sudah mampu menghadirkan prasangka baik, maka yang kedua kita akan mampu mengambil hikmah. Apa sih postingan orang setiap sahur selalu, ya tahu sih dia alim banget, tapi setiap Senin Kemis selalu postingan ini sahurku, mana sahurmu. Gitu kan? Kalau kita masih ya nanti takutnya riak ya, nanti takutnya pahalanya gugur ya. Berarti yang salah, yang sakit siapa Bu? Kita, karena kita tidak mampu mengambil hikmah. Nah, teman kita yang bolak-balik umroh lagi, umroh lagi, umroh lagi, kalau kita masih dia nggak punya sensitif banget ya, ya kan? Kan
Haji itu cukup 1 kali dalam 1 tahun. Umroh itu kan nggak wajib. Jadi kan bisa. Uangnya itu nggak cuma umroh melulu, banyak kok ibadah-ibadah sosial yang lain. Kalau itu komentar kita tandanya otak kita yang tidak baik-baik aja. Otaknya kotor, hatinya jadi ngeres. Ya, otaknya tidak mampu berpikir positif, maka hatinya pun juga akan sempit. Tuh. Ya. Yang ketiga, saya bilang, mampukah ya tidak hanya sekedar tadi lapang dada, nggak sekedar mengambil hikmah. Yang ketiga, mampukah saya turut bersedekah? Gimana caranya Bu ngelihat status orang kok kita bisa bersedekah? Sedekah itu kan nggak hanya nilai uang, kan gitu kan? Sedekah itu yang paling mungkin kita lakukan untuk saudara kita di kondisi yang dia tidak ketahui, tapi kita bersedekah yang disukai oleh Allah dan disukai oleh dia adalah sedekah apa Bu? Doa. Saya bilang kenapa? Saya tidak mampu bersedekah doa. Doa apa? Ibu, banyak orang yang mungkin kalau ibu lihat di postingan-postingan orang, baiknya alhamdulillah apa istilahnya lahir atau akekah atau bersyukur dengan kelahiran bayinya atau ulang tahun bayinya. Kan kadang foto bayinya dipakein stikeran, ya kan? Saya pernah tuh ada satu kasus. Ini kenapa sih orang jualan? Memang modelnya anaknya, ya jualan jilbab, ya ini modelnya anaknya. Tapi kenapa muka anaknya ditutupin stiker? Kan kadang kita itu tergoda beli jilbab, kenapa? Karena ngelihat modelnya kalau pakai jilbab itu tirus, ya kan? Ih kalau role modelnya kalau pakai jilbab, tirus kayak cakep banget, kayaknya kalau buat kita juga cakep nih, gitu kan? Nah saya waktu itu mau beli buat anak saya dulu tuh. Ini kenapa ditutup-tutupin mukanya? Kan artinya kita ngelihat jilbab itu cakep apa enggak di muka orang kan gitu kan? Nah saya tanya deh tuh sama teman, kamu kenapa sih kok jualan ya memang itu modelnya adalah anaknya sendiri, mau jualan baju koko kek, dia jilbab kek, mukena kek. Kenapa itu mukanya dipakein stiker? Kan sebagai orang yang memang niat pengen beli itu mengganggu. Jadi kita nggak bisa ngelihat tertarik untuk beli. Apa kata dia? Takut, takut kena penyakit ain. Penyakit ain itu kan nggak ada angin, nggak ada hujan. Tiba-tiba lagi kaya-kayanya plus jadi miskin. Lagi sukses-suksesnya plus ya jadi ya hancur, gagal. Ya lagi sehat-sehatnya tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, langsung sakit tak kunjung sembuh. Itu penyakit ain. Oh, kamu gara-gara takut sama penyakit ain? Iya. Ya kan takutnya nanti orang melihat muka anak saya, nanti akhirnya anak saya yang comel, yang lucu tiba-tiba sakit lagi, bisnis yang saya lagi rintis takutnya nanti kena penyakit ain, gagal lagi. Oh, memangnya kenapa ya? Karena katanya orang-orang begitu. Jadi para followernya itu bilang gitu, jangan itu loh, maaf aku tuh mencintaimu karena Allah kan gitu kan, jangan sampai muka kamu ditunjukin yang wisuda lah segala macam nanti kena penyakit ain. Lah kan takut kan? Ada ditutupin pakai stiker. Kok segampang itu ya kita membuat saudara-saudara kita yang sedang bahagia lalu mengungkapkan kebahagiaannya akhirnya menjadi sedih dan ketakutan. Hanya gara-gara komentar-komentar kita. Kenapa kita tidak mencoba untuk berpikir lebih luas? Pertama apa? Ada dalam surat Al-Duha, orang itu ketika menunjukkan rezeki yang Allah berikan kepada dia, lalu diungkapkan, lalu disampaikan, lalu diposting, itu kan satu anjuran dari Allah dalam surat Al-Duha. Afa bi ni'mati rabbika fahaddis. Atas nikmat yang Allah berikan kepada kamu, hadis kamu sampaikan. Itu kalau zaman dulu. Kalau zaman sekarang apa? Posting. Kan gitu kan? Atas nikmat yang Allah berikan kepada kamu, posting. Itu surat Ad-Duha. Lalu ketakutan kita dengan penyakit ain, jangan membuat orang lain itu akhirnya menyebabkan Islam itu kok kayaknya sadis banget. Kayak begini aja nggak boleh.
Kita harus tahu penyakit ain sebabnya apa. Ain murni ya Bu, bukan ain ya karena komplikasi. Jangan komplikasi itu berarti plus ada eh, ada eh, faktor gaibnya ya, ada eh, apa sih dukunnya, ada apa istilahnya ya, benar magicnya ya kan. Nah, ini yang ain murni. Kita harus lihat penyakit ain murni itu ada di pertama dalam surat Al-Kahfi. Dan Allah sampai menyebutkan gimana caranya agar tidak terkena penyakit ain. Karena penyakit ain ini bukan disebabkan karena iri hati dan dengkinya manusia, bukan. Penyakit ain itu asal usulnya disebabkan karena apa? Karena Allah cemburu. Ya, Allah cemburu. Cemburu dalam hal apa? Nah, surat Al-Kahfi di ayat yang ke-39. Nah, ini kan kisahnya ketika ada dua orang yang sukses ya mendapatkan kebun yang ibaratnya masing-masing itu ya punya rezeki yang berbeda. Salah satu dari dua orang ini kebunnya itu luar biasa suksesnya. Kenapa? Karena sampai mengalir di dalamnya sungai. Jadi ada aliran sungai masuk ke kebun, ini kan berarti luar biasa, ya bukan irigasi buatan, tapi yang sungai itu sampai mengalir ke dalam kebun-kebunnya. Nah, yang satu punya kebun juga, tapi tidak tidak sesempurna ya, tidak sekaya ya yang saudaranya yang punya kebun sampai mengalir di dalamnya sungai. Ya, hanya sahabat yang memiliki kebun yang biasa-biasa ini mengingatkan kepada teman yang kaya raya itu, bukan karena iri hati dan dengki. Cuman jangan sampai nanti ya kebun kamu yang kamu banggakan akhirnya apa? Gak ada angin, gak ada hujan, plus habis. Gara-gara apa? Gara-gara kamu mendatangkan cemburunya Allah. Karena kamu tidak menyebutkan, gak sekedar alhamdulillah, tapi semua yang kamu miliki ini ada kontribusi besar dari Allah. Makanya ke-39 sahabat ini mengatakan kepada sahabat yang satunya lagi, walaulah sekiranya kalau kamu kepingin masuk ke dalam kebun kamu, ucapkan Masya Allah la quwata illa billah. Itu kan begitu dalam surat Al-Kahfi. Ya, kalau kamu kepingin masuk ke dalam kebun ini, hendaklah kamu ucapkan itu. Masya Allah la quwata illa billah. Artinya apa? Masya Allah itu bukan Masya Allah, bukan begitu artinya membanggakan diri sendiri. Tapi Masya Allah itu semua kehendak Allah. Saya bisa memiliki kekayaan ini, Masya Allah, itu mah semua kehendak Allah. Makanya dilanjutkan, la quwata illa billah. Kalau bukan kekuatan itu Allah berikan kepada aku, siapa aku? Kalau di ayat ini nggak pakai la haula, kan? Karena kita lagi bacanya surat Al-Kahfi kan, Masya Allah, la quwata illa billah. Gara-gara dia nggak ngomong itu, apa yang terjadi Bu esok harinya? Plus, habis seketika. Itulah penyakit ain. Gampang kalau Allah udah cemburu. Ya kamu itu kan sukses bukan karena kamu, karena Allah yang memudahkan semua rintangan-rintangan kamu. Karena Allah mempercayakan semua kesuksesan untuk kamu. Ya, maka ketika kamu mendapatkan kesuksesan, ya kamu pada saat mau menyampaikan kepada orang, jangan lupa bilang Masya Allah, la quwata illa billah. Ya ini mah semua kehendak Allah. Tidak ada kekuatan selain hanya dari Allah. Nah, ini penyakit ain disebabkan yang pertama karena yang posting, yang dapat kenikmatan membuat Allah cemburu. Karena lupa bilang, Masya Allah la quwata illa billah. Ini kisah yang pertama. Kisah yang kedua, penyakit ain itu juga bisa jadi disebabkan karena komentar orang yang melihat. Nah, komentarnya apa? Bukan karena iri hati dan dengki. Lihat ada satu hadis tentang penyakit ain. Ya, yaitu seorang sahabat yang bernama Suhail dengan Abu Amr. Nah, lagi jalan berdua. Itu sahabat yang sama-sama soleh.
nggak ada iri hati dan dengki. Nah, Suhail ternyata memiliki tubuh yang sangat terawat. Jadi di antara tubuhnya orang-orang Arab padang pasir, tubuhnya Suhail kayak tubuhnya orang Korea. Coba ibu kalau ngelihat yang twing 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 twing, langsung ada yang twing twing twing. Kan bisa ini komentar nggak? Komentar. Komentarnya bukan karena iri hati dan dengki. Bukan karena gay. Enggak. Abu Ahmad cuma bilang, wow, tubuhmu indah sekali. Salah nggak Abu Ahmad ngomong kayak gitu? Cemburu nggak Abu Ahmad ngomong kayak gitu? Enggak. Kan kita bisa, Masya Allah, anaknya cantik banget. Kan gitu kan. Kita kan yang berkomentar. Masya Allah itu bukan kita yang berkomentar. Masya Allah itu yang berkomentar yang dapat kenikmatan. Nah, gara-gara dia cuma bilang, wow, indah sekali tubuh kamu. Kalah seorang gadis yang merawat tubuhnya. Karena tubuhnya Suhail itu dijaga dengan baik. Akhirnya apa? Sejak Abu Ammar ngomong kayak begitu, Suhail sakit tak kunjung sembuh. Rasul nggak tahu. Cuman begitu taunya karena Rasulullah udah janjian sama Suhail. Ini Suhail kok nggak datang-datang? Nggak mungkin Suhail itu nggak datang. Diutus anaknya. Rasul bertanya, ada apa dengan Suhail? Ya Rasulullah, ayahku tuh sakit. Diceritakan kronologisnya kayak tadi. Apa kata Rasulullah? Ayahmu kena penyakit ain. Nah, terus gimana solusinya dan antisipasinya? Apa kata Rasulullah? Panggil Abu Amr. Dipanggil tuh Abu Amr. Lalu apa kata Rasulullah kepada Abu Amr? Kenapa kamu tega ingin membunuh saudaramu sendiri? Nah, komentar kayak gitu dianggap seperti ingin membunuh saudaramu sendiri. Hendaknya kalau kamu melihat kesuksesan yang Allah berikan kepada saudara-saudara kamu, ya nggak kayak begitu, karena Allah cemburu. Ya, loh, ya kenapa kok kamu sebagai orang beriman melihat ada orang lain yang indah penciptaannya dari Allah, kok kamu nggak pakai ngomong Allah, ya kan? Nggak pakai ya melibatkan Allah. Dan apa kata Rasul kepada Abu Amr? Hendaklah kamu mengucapkan Barokallah. Barokallah. Semoga Allah memberikan keberkahan atas rezeki yang Allah berikan kepada kamu. Barokallah. Nah, biasanya kita akhirnya dididik nih. Karena orang-orang yang suka posting, lupa ngucap Masya Allah, la quwata illa billah kan gitu kan. Nah, di antara 1000 yang like. Kenapa sih kita tidak memanfaatkan kitalah yang berbuat baik dengan mereka? Cukup dengan mendoakan Barakallah. Ada kalanya kita include two in one. Doanya Masya Allah, Tabarakallah. Nggak apa-apa. Nah itulah yang saya lakukan untuk mendidik hati saya setiap melihat status orang. Yang ketiga tadi, mampukah saya berdoa? Cukup mendoakan Masya Allah, Tabarakallah. Atau cukup doakan Barakallah. Maka akhirnya apa? Dari 1000 yang nge-like, yang potensi banget dia kena penyakit ain, tapi gara-gara postingan kita, gara-gara komennya kita, gara-gara ya doanya kita, saudara kita tidak terkena penyakit ain. Ingat, jangan sampai yang ditutup-tutupin stiker itu hanya gara-gara takut nanti ya kena penyakit ain. Kenapa kita tidak berusaha untuk melindungi dia? Ya kan? Kenapa? Karena hati kita hati yang baik. Nah, tapi kalau kita masih aja suka julid, setiap melihat status orang, tandanya hati kita tidak baik-baik aja. Nah, itu yang ketiga. Terus yang keempat, ya, saya sengaja ngasih contoh dulu agar nanti secara data referensi di Al-Quran udah langsung nyambung. Karena kan Al-Quran ya sifatnya teoritis. Nah, gitu kan. Nah, terus yang keempat saya bilang, mampukah? Saya bilang sama anak saya, nggak hanya saya berpositif thinking, berlapang dada. Setiap melihat status orang. Nggak hanya saya mampu untuk mengambil hikmah. Yang ketiga, nggak hanya saya mampu untuk mendoakan orang lain. Kita nggak bisa bersedekah ya untuk dia lebih banyak lagi. Cukup dengan sedekah, doa. Kan doa ketika orang lain nggak tahu pun diijabah sama Allah kan? Terus yang keempat saya bilang,
Nah, nih saya bilang mana saya, karena iman itu naik dan turun, udah berusaha banget nih, yang lapang dada, lapang dada, lapang dada. Kan kadang kita kalau lagi agak mood, akhirnya jadi mantan lapang dada, ya kan? Ya, udah sabar, 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 begitu bad mood, mantan penyabar. Maka yang keempat, saya melatih keistiqomahan melalui postingan orang. Itu perlu latihan. Istiqomah itu kan berarti jangan pernah jadi mantan dengan mantan orang baik. Nah, itu kasusnya ketika ini, Bu. Saya punya teman yang lama nggak ketemu, tapi saya tahu apapun terjadi dalam kehidupannya. Karena dia rajin posting aktivitas dia. Jadi saya tahu hari ini dia kemana, pakai baju apa, perginya sama siapa, makan apa, saya tahu. Ya bukan karena saya pasang CCTV, karena dia, ya, suatu saat saya ketemu sama dia, ya kan? Karena saya sudah berusaha berlapang dada, mengambil hikmah dan mendoakan dia. Ketemulah, Allah pertemukan saya dengan teman saya itu. Masya Allah, aku sering banget loh ngeliat status kamu. Aku ikut bahagia dengan status kamu. Ternyata saya ditarik sama dia. Jangan ngomong-ngomong ya, kenapa? Itu kan cuma flexing, cuma pencitraan. Kenapa aku lelah, aku capek? Karena dia gitu punya masalah. Nah, orang-orang yang tahu di kehidupan update-nya dia, ya di kehidupan hari-hariannya dia punya masalah dengan keluarganya, suaminya, ya ekonominya sedang punya masalah, itu dia lelah. Orang tuh sering nanya terus, gimana? Udah selesai belum? Gimana masalahnya? Capek dia. Akhirnya untuk membuat orang-orang itu dibungkam, nggak usah nanya-nanya kabar dia lagi, maka dia posting yang flexing itu, pencitraan itu, agar orang lain itu menganggap dia udah aman-aman aja. Oh, ya. Terus sebenarnya aku lagi punya banyak masalah. Bla 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 bla. Udahlah, biasa ngobrol. Ya, sampai suatu hari ya dia kepengen ketemu lagi sama saya karena di kondisi yang memang sangat membutuhkan. Ya, karena saya merasa ya kasihan orang lain tahunya kan dia baik-baik aja. Ternyata dia cerita sama saya di kondisi sedang tidak baik-baik aja. Karena teman-teman kecil yang saya itu sangat bersahabat sama dia. Saya minta izin sama suami. Kenapa? Karena perjalanan lumayan cukup jauh ya, berarti saya harus pulang agak lambat. Ya udah, nanti izinin sama suami. Nah, setelah saya melakukan apa yang menjadi kewajiban saya, memenuhi haknya dia, udah tuh Bu, saya pulang. Nah, esok harinya kan dia biasalah update status. Saya cuma berpikir gini, kok aku nggak diupdate ya? Nah, dia sama orang lain ketemu dimanapun update. Ya, begitu esok harinya, saya kan udah ketemu sama dia seharian sama dia. Ya, begitu saya ngelihat statusnya dia, kagak ada updatean foto sama saya sekali. Saya bilang astagfirullahaladzim, ini saya nolong karena ikhlas, apa karena kepengen di update, kan gitu kan? Astagfirullah. Takut nanti saya tidak ikhlas. Hari kedua, dia update lagi. Orang lain. Nggak update, saya. Itu yang tadinya saya sudah istighfar. Hari kedua, ngejelok lagi. Ya Allah, kok saya nggak di-update sih? Astagfirullahaladzim. Langsung, Nur Hamidah, kamu itu nolong kepengen diupdate atau karena ikhlas gitu kan? Jangan. Hari ketiga kan dia update lagi. Kagak ada lagi ibu foto saya. Saya kan istighfar lagi, astagfirullahaladzim, kok gak ada foto saya sih? Ya Allah Nur Hamidah, kamu tuh kepengen nolong dia karena Allah atau karena pengen di-update? Langsung saya berpikir di 3 hari ini, kok saya jadi naik turun gara-gara ngeliat update status dia kan gitu kan? Yang nyaris apa aku sementara hapus aja ya kontaknya ya. Kan kalau hapus kontak kan dia mau update kan gak update ya bahasa bodoh gitu kan. Tapi saya bilang, saya gagal nih. Untuk menjaga keikhlasan, mencari sudut pandang sampai saya butuh suami saya. Karena ini kelas tinggi, anak saya paling ya masih SMP, belum tentu bisa memahami dengan baik soal keikhlasan. Saya bilang, ayah tolongin aku dong. Dengan 3 hari ini gara-gara dia masa aku istighfar melulu. Dengan ikhlas, enggak. Kan saya harus lulus. Gimana caranya saya bisa menjaga keikhlasan?
Suami saya ternyata mengajarkan saya, nih, kamu harus belajar hormon positif thinking kamu, ya, hormon dopamin kamu itu harus belajar untuk dihasilkan. Apa? Coba kamu punya sudut pandang. Karena orang itu punya masalah atau nggak punya masalah tergantung sudut pandang. Ada orang yang punya kepribadian. Pada saat dia mendapatkan nikmat, apapun nikmat itu, dia akan sampaikan kepada orang lain. Kan? Nah, tapi ada, ya, istilahnya itu orang yang ekstrovert ya. Ya, istilahnya apapun yang ada pada dirinya, dia akan sampaikan kepada orang lain. Ada. Tapi ada orang yang satu sisi dia akan menyampaikan nikmat yang dia dapati untuk orang lain. Tapi ada dia menyembunyikan nikmatnya. Cukup hanya aku dan Tuhanku yang tahu. Ya, jadi ada orang yang tipenya kayak gitu. Dia milih-milih mana yang mau di-share, mana yang nggak mau di-share. Kenapa? Cukup antara aku dan Tuhanku yang tahu. Nah mungkin teman kamu itu punya tipe yang kayak begitu. Ada yang mau di-share, ada yang nggak di-share. Nah mungkin dengan kamu itu nggak mau di-share. Oh, saya udah mulai adem tuh otak saya. Tapi suami saya ngingetin lagi. Nih, ingat, jangan dikonfirmasi ke teman kamu. Aku nikmat yang ingin kamu sembunyikan ya. Jangan dikonfirmasi, kenapa? Cukup. Itu hanya untuk membuat sudut pandang kamu menjadi luas, hati kamu jadi lapang. Dan butuh keikhlasan seperti itu. Sehingga akhirnya apa? Saya ngelihat status dia, saya nggak lagi istighfar melulu. Kenapa? Karena hati saya sudah tenang. Yang penting apa? Yang orang lain tidak tahu, tapi Tuhanku Maha tahu. Dia tidak posting, tapi Tuhan, dia pasti tidak akan melalaikan semua kebaikan-kebaikan aku. Nah ini sudut pandang. Nah dari sinilah ibu-ibu sekalian, berarti ya kalau kita nanti bisa men-screening hati kita seperti itu ketika berinteraksi ya dengan status orang. Ada juga, Ustazah saya emang nggak perlu ngeliat status orang. Kenapa? Saya ngelihat muka yang ada di rumah aja Ustazah, itu persis saya latihan lapang dada. Saya latihan mengambil hikmah. Saya latihan mampukah mendoakan. Dan mampukah saya istiqomah dalam kesabaran. Itu nggak perlu melihat status orang. Ya nggak masalah, artinya kita harus selalu melatih itu. Nah saya mau cerita lagi. Pernah satu kali, ya selesai taklim, ya kan kurang lebih ibu-ibu kan 10:30 jam 11. Ya, itu saya diminta untuk disegerakan. Kenapa? Ustazah kita mau buru-buru nih. Jangan, udah gak ada makan-makan. Maka kenapa kita mau lanjut ke taklim yang berikutnya? Masya Allah. Ya, emang taklim yang berikutnya jam berapa? Asar. La ilaha illallah, ini jam 10, setengah 11. Kenapa buru-buru minta selesai? Karena mau buru-buru ke taklim yang kedua. Kenapa? Ustadznya. Kita kepengen yang paling depan. Karena itu ustadz tuh bisa, wah ratusan, ribuan yang datang. Kita pengen paling depan. Emang kenapa paling depan? Ustazah, kita ngeliat mukanya ustadznya aja, ya Allah ustazah, adem banget. Kalaupun kita nggak kebagian muka, ya kan ustadznya duduk di atas kan, palingnya kita di bawah. Ustazah, kita ngeliat kakinya ustadz aja, ustazah ya Allah, ya kan, udah adem banget. Hah? Terus, ya ustazah sih nggak pernah ikut. Nah, ustazah itu suara ustadznya aja ustazah. Kan kalau di depan itu potensi dia dapat kesempatan bertanya. Ya, kadang kan pertanyaannya bukan pertanyaan tentang apa yang dia tidak pahami. Pertanyaannya adalah curhat, kan gitu kan? Itu kalau kita curhat, ya ustazah cuman ya kan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Sabar ya ibu. Ya Allah ustazah, dia ngomong gitu aja tuh hati kita tenang, adem banget. Emangnya cuman kali ini kamu ngelihat kaki laki-laki? Emang di rumah kagak punya laki? Nah kan kita punya suami, nggak cuman ngelihat
kakinya suami kita doang, dari ujung kepala sampai ujung kaki kan kita bisa lihat. Kenapa nggak lihat ya dari ujung kepala sampai ujung ya postur tubuh suami kita, kamu nggak adem kayak gitu hati kamu. Udah muak saja ngeliatnya. Jangan. Ini kalau bukan karena ingat dia adalah ayah dari anak-anakku. Ya, udah nggak ngomong lagi suami, ngomongnya ayah dari anak-anakku. Udah males saja bertahan, kepengen ditinggal. Ya Allah, ini kan Ustadz punya yang punyanya ya suami orang, ya kan? Kenapa kamu curhat terus sama Ustadz? Kan kamu punya suami sendiri. Ya, kenapa kamu tidak curhat sama suami kamu? Ya Allah Ustazah, boro-boro dia mau memberikan ketenangan. Episode kita cerita belum kelar aja, dia udah tidur. Kan gitu kan? Berarti tandanya apa? Oh, tandanya suami kamu menjadi barometer hati kamu tidak baik-baik aja. Kan gitu kan? Nah, kenapa? Nah, ya, mari kita lihat. Ya, kalau yang ini, oh ya saya lupa nge-share filenya ya Bu ya. Karena nanti saya menyusul ya. Jadi ini dalam Al-Quran menyebutkan kalau Al-Quran itu kan identik dengan teoritis. Ya kan? Bahasa itu bahasa teoritis. Kalau seseorang kena penyakit hati, tandanya juga bukan hatinya aja yang sedang sakit, tapi juga otaknya, akalnya juga sedang sakit. Karena orang itu punya masalah atau tidak punya masalah itu tergantung sudut pandang. Kalau sudut pandangnya bermasalah, hatinya pun juga bermasalah. Nah, ciri-ciri orang yang kena penyakit hati, nah, menurunnya komitmen terhadap agama. Udah mulai. Suruh sabar, ngeyel, suruh bakti sama suami. Coba, dia juga ikut ngaji dong. Ngaji juga enggak, cuma kita doang yang ngaji. Disuruh komitmen, cuma disuruh bakti sama suami. Ada aja di komentarnya. Ya kan? Ya jadilah kamu seperti Khadijah. Ya iyalah Khadijah ya suaminya ya Rasul. Nah, kalau laki gue juga kayak Rasul, gue juga kayak Khadijah. Ada aja komentarnya. Kan gitu kan? Tandanya ya hatinya sedang tidak baik-baik aja. Mager dalam berbuat baik. Susah dan hatinya keras. Ini 3 yang indikasi kalau di dalam Al-Quran menunjukkan hatinya sedang tidak baik-baik aja. Karena Al-Quran itu menyebutkan hati pendosa. Ya, disuruh berbuat baik susah. Ya, yang ada dosa. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, jadi Ibu nggak usah khawatir, nanti file ini akan saya kirimkan ya. Ini bahasa Al-Quran ya. Hati pendosa, hati yang sesat, au gelap, susah banget deh. Ya kan? Ya apa hikmahnya? Au gelap, ya tandanya hati sedang sakit. Pendengki, yang omeprazol sama panadol diminum melulu. Kenapa asam lambungnya naik? Karena ngelihat orang lain senyum, orang lain dapat paket. Nah itu tanda hatinya ya iri hati dan dengki. Ya hati keras dan kasar. Susah memaafkan. Ya susah ya untuk berlapang dada. Itu disebut oleh Allah sebagai contohnya adalah hati kamu yang fadhon ghalidul qalbi, hatinya keras. Maafkanlah suami kamu. Ih, enak banget dimaafin. Minta maaf juga nggak pernah. Ya emang laki-laki begitu. Ya kan? Pasal 1, mana mau dia ngaku salah. Ya kepada istri. Sama kan ibu juga begitu sama anak. Mama itu pasal 1. Mama itu nggak boleh salah. Ya gitu. Ya. Jadi kalau kita susah banget memaafkan, itu disebut oleh Allah sebagai hati yang keras, hati yang kasar. Maafkan. Kita aja Bu duduk ke sini nih. Kan tidak ada yang tidak ada yang bersih dari dosa kan? Semua punya dosa kan? Ya, coba kalau Allah tunjukkan dosa itu dengan aroma busuk. Ada nggak yang berani ngumpul bareng sama kita? Nggak ada. Tapi kenapa kita berani duduk bareng sama orang-orang? Karena Allah tutup dosa-dosa kita. Karena Allah sudah maafkan kesalahan kita. Nah Allah aja yang menciptakan semua manusia memiliki sifat al-latif, memaafkan. Kok kita ya tidak mampu memaafkan orang yang ada di sekitar kita? Tandanya hati kita keras.
Ya inilah hati yang munafik, nauzubillah enggak deh. Ya, hati yang membatu sama. Jadi udah keras, ya disebut sama Al-Quran batu kamu. Ya, nggak bisa geser sedikit pun. Ya, ya sekedar udahlah lapang dada. Enak aja lapang dada. Dia ngaku dulu dong salah. Ya, masa kita melusik perempuan melusik saja yang disuruh dimaafkan, perempuan yang suruh sabar. Ya kan, gimana sih ustazah? Ustazah mah nyuruh kita mulu yang sabar. La ilaha illallah. Lah kalau ya satu batu, ya yang kedua juga batu. Lah ketemu batu sama batu ketemu gimana? Kalau ketemunya kenceng, mental. Ketemunya deket, gesek mulu. Jadi apa bu? Api. Ya berarti kan harus salah satu di antara kita. Kalau suami kita batu, ya kita jadi kain lembut. Yang batu itu keras itu kalau digosek, gosek sama kain lembut juga lama-lama mengkilap kan gitu kan? Ya, jadi kalau alasannya usahanya mau begitu, pasti perempuan yang disuruh sabar, pasti perempuan yang disuruh ngalah. Jangan, nah kalau dua-duanya batu, ya, yang ada tinggal jadi api kan gitu. Ya hati yang buta. Ya kayak tadi, lah itu kan suami kamu, kenapa kamu memandangnya tidak menyenangkan? Lah itu kan Ustadz suami orang. Kenapa ngelihat mukanya Ustadz adem? Jangan, kasihan lah. Hati kita harus dijaga. Itu hati yang buta. Nah, dari sini ya berarti macam-macam ya. Yang sombong, contoh-contoh hati-hati yang ciri-cirinya di dalam Al-Quran secara formatif. Ya kita tinggal mempraktekannya yang mudah tadi ketika kita melihat status orang. Nah sekarang, gimana nih agar ya jantung hati kita, otak kita itu semuanya dalam kondisi baik-baik aja, sehat-sehat aja. Nah, ya, karena tema kita kan ya bagaimana menyembuhkan penyakit hati. Untuk menyembuhkan penyakit hati, ya kalau versi Al-Quran, Allah menyuruh kita gunakan organ-organ vital kita untuk menyembuhkan hati kita. Apa sih organ vital untuk menyembuhkan hati kita? Ini yang saya kasih warna merah. Wa ja'alakumus sam'a. Berarti pertama apa, Bu? Pendengaran. Telinga. Kemudian apa lagi? Wal absar. Apa, Bu? Mata. Kan gitu kan? Terus apa lagi? Wal afidah. Hati. Ya kan? Kalau kita mampu memperbaiki telinga kita, mata kita, maka nanti include akan terbaik ya, akan menjadi baik juga hati kita. Nah, itu tandanya kita dalam kondisi yang sehat-sehat aja. La'allakum tashkurun. Nah, dari ayat ini saya bikin peta ini. Berarti pertama, kalau kita kepingin mengobati hati kita, berarti yang harus kita perbaiki dulu pertama apa? Telinga. Yang kedua, mata. Kenapa Ibu? Karena telinga dan mata itu kan sifatnya rangsangan, jendela ilmu, jendela pengetahuan. Apa yang didengar di telinga, apa yang dilihat di mata, disimpannya di mana? Di otak, kan gitu kan? Kan memori kan otak, ya, di otak. Kenapa? Karena nanti kalau otaknya itu mampu ketika menyimpan informasi dari telinga, informasi dari mata, maka otak ini mendapatkan rangsangan untuk menghasilkan hormon. Ya, hormon yang baik-baik. Nah, kalau hormonnya ini subur, yang baik-baik, maka nanti hatinya pun juga akan mulia. Tapi kalau ternyata hormonnya kering, hatinya kemarau. Kalau kemarau, gampang konslet. Kan gitu kan? Nah, jadi mari kita latihan dulu telinga dan mata agar bisa melahirkan ya otak kita ini menjadi otak yang mulia, otak yang luhur. Kenapa demikian? Mari kita lihat dulu. Ya. Hormon yang ada di otak kita. Karena semua menjadi masalah atau tidak masalah tergantung sudut pandang kita. Termasuk tadi saya bilang, kamu ngelihat suami, ternyata kamu gak bahagia. Ada yang gak sehat tuh di hati kamu. Tapi ngelihat suami orang, bahagia. Tandanya, kamu tidak baik-baik aja. Kenapa? Karena
otak kita itu tidak menghasilkan 4 hormon yang harusnya kalau ini kita hasilkan di otak kita, maka nanti ya apapun yang terjadi di masyarakat di dalam lingkungan kita, kita akan mampu ya mengendalikan ya dengan jiwa kita. Pertama ya adalah hormon yang namanya hormon dopamin. Mungkin ibu-ibu yang dulu pernah belajar sains atau yang sekarang seorang seorang dokter medis. Nah, ini ya, ini saya copy paste dari website Halo Dokter. Nah, saya kenapa copy paste? Karena ayat yang tadi rujukan kita, telinga, mata dan hati itu semua adalah rangkaian. Ya, yang jika telinga dan mata kita itu mampu menghasilkan otak ini, karena kan otak menjadi sumber sumber data. Apa yang didengar, apa yang dilihat kan tersimpan di otak. Nah, otak ini jika dia sehat-sehat saja, maka otak akan memberikan penghargaan ya dengan menghasilkan hormon dopamin. Apa itu hormon dopamin? Hormon perasaan baik. Kalau dia bisa menghasilkan hormon perasaan baik, maka bisa jadi nanti otak itu pun akan sehat. Nanti dia akan menghasilkan hormon serotonin. Hormon serotonin ini adalah hormon untuk mengatur suasana hati. Makan pun kenyang, tidur pun nyenyak, kan gitu kan? Coba kalau orang yang lagi kesal, ya lagi sakit, ya hatinya, lagi kepikiran, kan bisa jadi tidur pun tak nyenyak, makan pun tak kenyang, kan gitu kan? Nah kemudian kalau hormon ini sehat-sehat aja, maka nanti akan menghasilkan hormon yang berikutnya. Namanya hormon oksitosin, hormon cinta. Kan gitu kan? Ya hormon cinta. Ya. Kemudian nanti yang terakhir namanya hormon endorfin. Ya berfungsi pereda nyeri. Sakit sih. Ya kata orang ya Allah, ya kasihan amat dia punya penyakit kayak begitu. Kayaknya orang melihatnya susah banget. Orang melihatnya susah. Tapi yang bersangkutan enggak. Kenapa? Karena dia orangnya sehat-sehat aja. Bukan secara fisiknya. Ya, karena sakit yang dirasa makin berat atau tidak makin berat tergantung sudut pandang kita kan. Karena dia sudah punya hormon sendiri, hormon endorfin. Bahwa apa? Ya apa yang dia rasa nggak masalah kok. Ya kan? Aman-aman aja. Nah, ya dari sini, nah saya kepingin tadi yang cerita. Saya bilang, Ibu, kalau Ibu ternyata cerita sama Ustadz itu lebih menenangkan dibanding cerita sama suami sendiri, tandanya ada yang tidak sehat di hati ibu. Ada yang nggak sehat. Habis ustazah, kita baru ngomong pah, baru ngomong pah. Cerita nih, belum selesai episode 1, ternyata suami kita udah gimana bu? Kan nyebelin banget ustazah. Tinggal tidur kan kalau ustaz tuh sampai dengerin, namanya juga kita diinget. Nah suami baru pah, udah tidur. Kalau itu yang terjadi kamu tidak suka, berarti hati kamu tidak baik-baik aja. Kenapa? Hormon dopamin kamu tidak subur. Ya Allah, ternyata apa? Cukup dengan aku ngomong pah. Hormon jadi hormon serotonin suami kita langsung subur. Jangan, ya kan? Kita cuma ngomong pah. Jangan, ya, Pak, dengerin Pak, ya. Ternyata itu begitu suami kita dengar Pak, itu kayak menyuburkan hormon serotonin. Suami kita jadi seneng, ya enak tidurnya. Jangan, itu kan, masya Allah, dia nyaman banget sama cerita aku, ya kan? Itu kan, saja bisa aja, bukan soal bisa aja, ini karena kita yang mampu menghasilkan. Semua tergantung bismillahi Allahumma paksakan. Kita yang maksain. Ya. Terus kenapa hormon dopamin kamu itu subur ketika kamu menyampaikan nasihat kepada anak kamu? Kan katanya dalam dunia parenting ya nasihat itu yang terbaik diberikan kepada anak ketika menjelang
Tidur kan? Karena nasihat itu akan sampai ke alam bawah sadar. Itu kamu bisa hasilkan ketika kamu ngomong sama anak kamu sampai ketiduran. Ya, cerita belum selesai udah ketiduran, dicium keningnya, gitu kan? Nah, kenapa kita tidak punya hormon yang sama? Ketika Papa, tadi kan aku ngaji, Papa, gitu kan? Ternyata, oh ya Allah, hormon dopamin subur. Ternyata apa? Ya, ya suara aku itu memberikan ketenangan sama dia. Cium kening suaminya, ya selamat bobo ya sayang. Gitu dong. Jangan sampai kita ambil guling, dasar kamu cuek banget. Ya marah lah dia, ya kan? Karena hormonnya, ya serotoninnya lagi enak-enak tidur, terganggu. Karena bisa jadi nih suami-suami yang kayak begini nih yang sering banget ketika istri curhat itu tidur, ketika dia dinas keluar kota belum tentu dia bisa tidur, ya kan? Udah bolak-balik kenapa? Ini nih papa, ya kan? Nah, itu jangan. Jadi nanti ada hormon cinta, ya karena hormon cinta ini, Bu, dari mana sih datangnya cinta? Dari mata turun ke hati, dari telinga turun ke hati. Ini mata kita, telinga kita bisa komplain sama Allah. Ya Allah, dulu aku diajak melihat cinta yang terlarang. Ya Allah, dulu aku diajak mendengar cinta yang terlarang. Ya habis dengar suara ustadznya, ada cinta dengan ustadz. Giran suara suaminya, muak kan gitu kan? Itu mata dan telinga kita itu akan menuntut keadilan. Karena dia tidak digunakan untuk hormon cinta. Nah, maka ibu-ibu sekalian, sekali lagi, bagaimanakah kita bisa menyembuhkan hati kita? Berarti dari awal telinga kita dan mata kita ini harus dipaksakan menghasilkan hormon-hormon yang baik untuk otak-otak kita. Biasakan apapun yang kita lihat dari orang lain, apapun yang kita dengar dari orang lain, 4 pelajaran yang tadi sudah saya sampaikan. Mampukah kita lapang dada? Mampukah kita mengambil hikmah? Mampukah kita berdoa? Dan mampukah kita istiqomah? Apapun, kita dilatih. Karena kalau udah terlatih, Allah yang akan memberikan kemudahan kepada kita. Nah, contoh, saya punya satu kasus. Ya, karena saya apapun terjadi di depan saya berusaha untuk melatih telinga dan mata untuk menghasilkan hormon di otak. Saya nggak akan gunakan dulu komentar mulut saya. Karena kalau kita langsung komentar, ya, ini bisa membuyarkan otak kita. Pernah suatu kali, ya, saya sedang bersama dengan teman-teman saya. Ada satu teman saya bersama dengan teman yang lain, ya berdua lah, A sama B, itu lagi emosi lah, karena berawal dari bercanda. Ya, bercanda. Perempuan itu paling gak suka dikomentari fashionnya, kan gitu kan? Nah, salah satu dari teman saya itu sudah pakai jilbab, yang dia pilih jilbabnya itu ada gandulan-gandulannya. Jadi ada gandulan-gandulan di ujung-ujungnya. Nah, dikomentarin sama teman yang sebelah. Lo gak punya jilbab? Ngomong. Nanti gue kasih jilbab. Jangan pakai taplak kayak begitu. Ya, jadi kalau nggak punya jilbab ngomong, gue baik. Jangan. Tapi jangan lo pakai taplak. Kan kesianan amat temen gue nggak punya jilbab sampai pakai taplak. Judulnya bercanda. Enak aja. Ini jilbab mahal tahu, lo bilang taplak. Nah, ini dari laki gue. Nah, laki gue marah lo dibilang taplak kan gitu kan. Udah lah, datang teman yang satunya lagi. Kenapa sih? Jangan. Nih, temen lo nih bilang jangan, pemberian laki gue dibilangnya taplak kan gitu kan. Kata dia apa? Oh, maaf ya. Kalau di tempat gue mah bukan taplak, bukan jilbab, gorden. Makin kan gitu kan. Apa? Saya tuh dengerin dulu. Itu gimana nih? Saya membiasakan, saya nggak akan komentar dulu. Sampai telinga saya dan mata saya ini berpikir menghasilkan hormon yang baik. Udah, saya cuma bilang begini. Setelah harus ada prasangka baik, harus ada ya hormon ya pereda nyeri, jangan sampai sakit hati, kan gitu kan? Saya bilang, kenapa? Terus bilang, lu gimana gitu kan?
Ya. Kalau saya sih berpikir gini, kenapa hari ini kita tidak memiliki satu pandangan, alhamdulillah kita dapat ilmu baru. Kenapa? Fashionable yang perlu kita pelajari. Mungkin selama ini otak gue tuh taunya bener kayak lo, kayak gini mah gorden, ya kan? Ternyata apa? Oh, bagus ya buat jilbab. Ternyata bagus juga buat taplak, kan gitu kan? Artinya apa? Masing-masing di antara kita harus menambah wawasan. Apa kata teman dia? Dasar lo ustazah bisa aja. Bukan ini ustazah bisa aja. Ini otak kita harus dilatih, jangan kering. Kenapa otak kita sering kering? Karena mulut kita ember, basah sih. Ya, jadi jauh sebelum ngomong, telinga dan mata biasakan diam dulu, hasilkan hormon. Apa hikmahnya? Prasangka baik. Aku mencintai dia. Berarti dia tidak salah. Pasti dia punya sudut pandang yang berbeda. Kan gitu kan? Dan hormon endorfinnya, aduh jangan sampai nanti apa yang aku ucapkan nyakitin dia. Nah itu cara kalau kita kepingin menyembuhkan penyakit hati. Nah yang berikutnya, kalau ini udah, nah, terus ini optimalkan telinga dan mata kita itu dioptimalkan jauh sebelum mulut kita berkomentar. Jadi ibu, latihannya nggak cuma lihat handphone orang. Latihannya nih nggak cukup pakai masker mulut kita, tapi dipakein plester. Jadi kalau udah ngeliat, udah gatel mulut langsung. Jangan ngomong, jangan ngomong, jangan ngomong. Sebelum apa? Mikir, 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 mikir. Itu latihan. Ya, kalau kita kepingin menyembuhkan hati. Ya, karena apa yang kita dengar, apa yang kita lihat kalau membuat otak kita nggak sehat, maka nanti hati kita pun nggak sehat. Kalau membuat telinga dan mata kita otaknya sempit, maka hati kita pun juga akan sempit. Tapi semakin yang kita dengar, semakin lihat berwawasan luas, maka hati kita pun akan lapang. Nah, itu yang berikutnya, biasakan ya latihan ya ini latihan telinga dan mata kita itu dibersihkan dengan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Mungkin kalau baca Al-Quran hatam kita pakai lama karena kita bacanya kan gitu kan, pakai lama ya karena mulut kita punya keterbatasan. Tapi kalau kita pakai telinga, berarti yang baca siapa? Orang lain. Maka caranya yang diminta oleh Allah ya agar yatslu alaihim, bacakan, berarti telinga kita sering dengar. Ibu ya, telinga ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran dibacakan oleh orang lain 30 juz, itu nggak pakai capek. Ya, sambil di dapur, sambil di kendaraan, dengarkan. Walaupun kita nggak bisa ngikutin karena babnya bukan lagi baca Al-Quran. Jangan sampai ini ketika dengar di dapur 2 jam ternyata udah 2 juz. Alhamdulillah udah baca 2 juz. Bukan baca 2 juz. Cuman nguping 2 juz. Jangan, jadi nguping itu sering. Karena apa? Gara-gara apa yang kita dengar kan membuat otak kita juga ya jadi terekam. Kayak saya pernah sholat sunnah. Kan kalau sholat sunnah setelah sholat wajib kan bisa jadi ibu di belakang atau di pinggir. Saya nggak khusyuk gara-gara apa? Saya salah dengar. Kenapa saya salah dengar? Karena saya salah posisi sholat. Ya, sholatnya di pinggir-pinggir. Kan nggak semua orang sholat sunnah. Pas yang lagi duduk, lagi ngerumpi. Akhirnya begitu sholat kita khusyuk agak. Jadi apa? Ya Allah, ini saya tidak khusyuk. Gara-gara apa? Telinga saya kemasukan cerita-cerita tentang hot news. Gitu kan. Nah, salah. Agar otak kita itu ya dibersihkan, sering-sering mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Gampang, handphone ini mau ibu panggil Ustadz siapa bu? Untuk ibu dengerin baca Al-Qurannya. Ibu mau panggil Syekh As-Sudaisi, gampang. Gak pakai nolak dia. Asalkan ibu punya paket data. Ya kan? Terus kan di YouTube As-Sudaisi langsung keluar. Nah, terus yang ini udah tadi. Nah, yang berikutnya ya, ayo
Bersihkanlah mata kita, telinga kita, itu akan punya efek membersihkan hati kita melalui berwudu. Jadi nikmatilah wudu ibu. Karena ketika kita cuci muka, itu dari mata kita, dari mulut kita, ya cuci tangan dari tangan kita, gara-gara postingan kita, komentar kita, dari telinga. Itu semua dalam hadis riwayat Malik itu salah satu dari proses menggugurkan dosa-dosa kita. Nah, yang terakhir ya, nih otak yang keras, otak yang bisa jadi nggak mau ngalah karena apa? Karena otak ini kurang bersujud. Jadi lembutkanlah otak kita ya dengan sujud-sujud kita. Karena terdekat hubungan kita dengan Allah di saat sujud. Nah, terakhir adalah dengan berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah dimulai dari pendengaran dan penglihatan yang baik-baik. Ini memang doa ini nggak ada di Quran, ya, tapi doa ini saya baca karena saya membutuhkannya. Ya, yaitu Allahumma arinal haqqo haqqo. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang benar itu kebenaran. Ya, jadi saya minta sama Allah, mata saya, telinga saya ketika melihat, mendengar itu kebenaran, tolong itu adalah kebenaran, warzuqna tiba'ah. Gak cuma tahu itu kebenaran, tapi rezekikanlah untuk mengikuti kebenaran itu. Wa arinal batila batila, dan ya Allah tunjukkanlah kepada kami yang batil itu batil. Dan rezekikan kami untuk menjauhinya. Nah, inilah kira-kira ibu-ibu sekalian untuk mengobati hati kita. Karena tidak ada yang bisa mengobati hati kita kecuali tekad kita sendiri. Bismillahi Allahumma paksakan. Nah itu harus dipaksa. Wallahu a'lam bishawab. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada yang mau saya tanyakan. Kaitannya dengan handphone tadi ya. Ya. Kebetulan kalau saya itu kan suka membuka akun TikTok ya. Nah, saya sering sekali sakit hati ketika melihat postingan-postingan itu yang menghina Islam. Biasanya saya kesel terus saya udah ingin lihat yang seperti itu lagi, saya blokir. Tapi mungkin ada ratusan kali yang menghina Islam itu saya blokir. Pertanyaan saya itu Ustazah, apakah ini sakit hati saya itu termasuk penyakit yang harus disembuhkan? Terus kalau memang itu penyakit, bagaimana menyembuhkannya? Itu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Saya kumpulin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi untuk mengecek status WA saja. Selama ini saya memang tidak pernah membuka status karena ada teman coba lihat status, akhirnya saya buka karena intinya saya ingin menjaga hati saya sendiri. Apakah tindakan itu benar atau tidak benar menjaga hati kita sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup? Ada lagi? Di WA kan banyak sekali dengan adanya banyak grup atau banyak sekali WA yang masuk. Apakah kita bersalah kalau tidak membacanya? Ataukah kita harus membukanya walaupun tidak komen ataupun mengabaikan atau harus respon atau bagaimana? Masya Allah. Jazakumullah khairan. Jadi yang pertama,
akun TikTok, IG, YouTube, apapun juga, dia memang akan mengirimkan kepada kita berita serupa ketika memang dari awal kita sudah ngeklik berita itu. Kan gitu kan? Nah, misalnya kayak ibu pernah buka TikTok ya tentang penistaan terhadap agama, itu nanti akan dikirim terus, ya kan? Nah, sehingga uh, saran saya kita ketika memang untuk mendengar dan melihat, kan kita perlu memilah-milih, kan gitu kan? Jahatnya media sosial kayak begitu, berita juga begitu. Ya, saya tahunya itu karena pas yang kasus di Cipularang ya, itu kan saya buka tuh, ya kan? Itu saya bilang sama anak saya, Mas, Umi serem banget ya Mas, ini kok setiap Umi buka IG tuh selalu muncul itu mulu. Umi buka itu kali, gitu kan, apa berita itu, karena kalau itu pasti terus campur. Nah, jadi Bu, caranya adalah ketika memang konten-konten itu adalah sifatnya konten-konten yang perusak, ya kan, maka kita harus segera memutuskan. Karena jangan sampai media sosial itu kan seperti pisau. Dia kalau dipegang sama seorang chef, ya dia bisa menghasilkan makanan yang baik. Tapi kalau dipegang sama pembunuh, ya habislah, gitu kan. Nah, jadi kita akan lelah sendiri dengan kiriman-kiriman tersebut karena kita sekali membuka jalan itu. Jadi saran saya, ditutuplah jalan itu. Ya, agar apa? Agar tidak melelahkan hati ibu, ya kan. Kecuali kalau memang kita punya kemampuan untuk melihat satu kasus untuk sebagai edukasi, itu boleh, ya kan. Tapi kalau kita tidak punya kemampuan seperti itu, banyak kok konten-konten TikTok, IG yang bisa lebih bermanfaat, yang tidak membuat hati kita semakin merasa tersakiti. Jadi gitu Bu, ya. Gimana caranya untuk tidak terkirim terus? Nah, itu mungkin anak ibu yang paling tahu, karena saya akhirnya Umi maunya apa, Umi tuh pengen yang ini nih, yang kucing-kucing yang lucu. Ya udah buka terus itu. Kalau buka terus itu nanti konten-konten tabrakan gak akan terkirim lagi. Jadi gitu Bu, jadi buka yang ibu suka, ya kan, agar yang konten-konten perusak itu tidak terkirim ke buat kita. Ya. Kemudian yang berikutnya, tidak melihat WA untuk menjaga hati. Tak masalah. Ini kan sifatnya bukan halal dan haram, bukan kewajiban. Namun saya cuma tadi menyampaikan kepada ibu-ibu, men-challenge. Ya, jangan kita merasa hati kita sudah terjaga ketika kita tidak melihat WA orang. Jangan sampai nanti suatu saat, itu kan dunia maya. Ya kan? Begitu kita melihat di dunia nyata, kita nggak kuat. Ya kan? Karena saya lebih senang belajar untuk masalah hati di dunia maya. Karena kan lagi ngelatih dulu. Tadi di dunia nyata, kalau salah-salah ngomong, salah-salah komen kan bahaya. Nah, jadi silahkan tidak membuka nggak masalah ketika memang untuk menjaga hati. Tapi challenge lah hati kita. Agar benar-benar teruji, terjaga. Kemudian yang berikutnya, fungsi WA. Jadi ibu mau melakukan apapun tentang WhatsApp, tergantung ibu mau fungsinya apa. Nah, kalau saya, grup WA, saya banyak ikut grup WA. Kenapa? Karena saya menjadikan grup WA itu untuk pertemuan dalam kontak-kontak yang bisa jadi kita nggak simpan. Selama kita ada di grup itu, maka kontak nggak tersimpan pun pasti ada, jangan ya. Sehingga karena saya memang tujuan beberapa grup-grup menyimpan kontak jangan sampai terputus, maka saya tidak punya ibaratnya target ikut grup itu untuk diikuti perkembangannya. Nah, contoh misalnya, ya kayak sahabat merah putih. Nah, ibu kan kebayang tuh kalau sahabat merah putih kadang yang diomongin apaan? Ada aja kan? Nah, ya kan gitu kan? Nah, saya enggak mengikuti banget gitu kan. Ya, kadang kalau
ya Allah nih grup sepi banget, kadang-kadang suka dipanggil, nih kemana sih Nur Hamidah baru, iya hadir, ya kan, nyimak kok, itu aja. Oh dikirain ini ya, jadi ibu perlu mapping dulu grup-grup WA yang mana yang kita mensikapinya pasti kan beda-beda. Ya karena kayak saya punya grup lagi dengan anak-anak, ya kan, itu udah kesepakatan. Awas ya kalau ya kagak direspon, gitu kan. Itu. Jadi kalau grup arisan misalnya, grup arisan kan kadang ya macam-macam yang jualan lah, ntar inilah. Ya saya ibaratnya nggak menjadikan itu masalah. Kenapa? Ya, karena orang saya tinggal clear chat, ya kan. Tapi kalau pengumuman arisan, nah itu baru, ya kan, ya saya meresponnya, kayak gitu kan. Jadi semua akan menjadi beban atau tidak beban tergantung ibu pilih-pilih. Ini WA ini buat apa tujuannya, WA ini buat apa tujuannya. Jadi kayak gitu. Kalau grup arisan saya ya hanya di waktu arisan aja saya baca. Dia mau ngirim tentang jualan lah, politik kah, ini saya masih bodoh, terserah. Kenapa? Karena kalau saya komentarin pun belum tentu menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena biasanya kalau di grup arisan keluarga, itu yang suka nge-share macam-macam tuh orang-orang tua. Ya kan? Ya kan? Aduh, ya bude ini. Sedang kan kata gini, Mi, lihat tuh Mi, jadi rame grup. Itu bude, itu jangan, nggak usah. Yang kalau mau nge-share tuh disaring-saring sebelum sharing, nggak usah. Kenapa? Karena bisa jadi dia lagi tujuh lagi, kita ada total. Udah, kalau kamu memang merasa nggak butuh, tinggal di clear chat. Tapi begitu Eyang bilang, ini arisan besok di rumah Eyang yang kamu respon, Eyang mau dibawain apa. Jadi semua tergantung kita memperlakukan grup masing-masing. Jadi nggak ada beban pun di hati kita. Ya kan? Dia mau jualan kayak apa, biarin aja. Ya kan? Jadi ngomong, ini grup capek-capekin banget nih menuhin memori. Nah, makanya sekali-kali kita tinggal ya gimana caranya membersihkan memori. Kan gitu kan? Iya, karena memang kadang mereka tidak butuh komen kita. Mereka cuma butuh ini WA jangan tenggelam. Harus terus eksis di atas, makanya dikirim loh. Lu ngapain sih ngirim-ngirim stiker? Iya, biar grup kita nggak tenggelam. Ya kan gitu kan. Oh, jadi ada orang yang ngirim-ngirim itu tujuannya biar grup itu nggak tenggelam. Jadi terus ada di atas. Jadi gitu Bu. Jadi nggak ada beban. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Hmm. Akhirnya sampai kayak begitu, kira-kira gimana ya? Nah itu dia. Kenapa kita perlu setiap melihat status orang itu kita punya orientasi sendiri, ya kan? Agar apa? Agar kita tidak hanya soal kejebak dosa gibah. Nah, sekarang kan juga kena delik undang-undang ITE. Nah, sehingga sebenarnya Ibu, materi ini tidak hanya untuk menunjukkan kelas kita, tapi juga bagaimana ya mendidik ya peradaban ya di masyarakat kita. Ya banyak kan akhirnya penjara sana penjara sini gara-gara ya saling komentar kan gitu kan. Nah, jadi betul Ibu apa bagaimana penyakit hati ini harus benar-benar ya kita obati karena nanti perilaku-perilaku kita di dunia nyata dan perilaku-perilaku kita di dunia maya ini benar-benar teruji ya kebaikannya. Nah, karena itu panjang itu nanti nggak cuman gara-gara postingan, gara-gara komentar jatuhnya gibah. Takutnya gibahnya bukan di dunia nyata, gibahnya di dunia maya. Itu bisa kena jerat undang-undang ITE. Jadi ibu jangan sekali-kali gibah di dunia maya. Gak cuma kena dosa pasal ganda, dosa juga, penjara juga. Kan? Gibahnya ya kontennya itu mungkin menyakiti orang lain, mencemarkan nama baik, kan nggak nerima. Itu bisa dipenjara paling cepat
4 tahun, ada yang 6 tahun. Udah, ya penuhin aja taklim. Jangan menuhin penjara. Jadi PR banget buat kita semua. Kecerdasan otak itu di dunia maya dan dunia nyata. Ya, wallahu a'lam bishawab. Oh, masih ada. Oh, Bagaimana statusnya kalau misalnya seseorang memasak di PP-nya foto diri sendiri? Katanya itu baik. Terima kasih. kalau kita punya sudut pandang negatif thinking terus, orang yang memasang status di IG-nya, di WA-nya, di Facebook-nya itu foto sendiri, itu dianggap nggak bagus, kena penyakit ain. Berarti kan menunjukkan yang salah di mana? Ya, di komentator itu. Kenapa? Kita tidak punya sudut pandang positive thinking. Pertama apa? Ya, kayak saya itu kalau nyari nomor orang yang nggak tersimpan, kan kadang kita ngelihat profilnya. Itu kan kalau profilnya buruk, siapa? Ya kan gitu kan? Ya pemandangan. Karena bisa jadi memasang foto itu adalah sebuah identitas, ya kan? Nggak ada masalah. Terus yang kita khawatir jangan kena penyakit ain. Ya, tinggal kita yang ya selalu berdoa, masya Allah, barakallah kan gitu kan. Nah ini ya, jadi jangan sampai gara-gara takut kena penyakit ain akhirnya semudah itu kita negatif thinking sama orang, semudah itu kita akhirnya uh, menganggap orang itu harus menutup-nutupi identitasnya. Itu Bu. Ya, makanya sambil posting, sambil masya Allah, tabarakallah, kan gitu kan? Itu yang pertama. Terus yang kedua juga kita perlu lihat pada saat mau posting foto orang, bukan foto kita ya, foto orang, kira-kira lihatnya bukan di sudut pandang kita, lihatnya di sudut pandang orang itu. Kira-kira dia mau nggak? Kan kadang temen sesama temen tuh jadi ribut, kenapa? Lo kalau mau posting di IG, lo lihat-lihat dong, cuma lihat lo yang kurus doang, lihat mau gue lagi kelihatan gendutnya, kan begitu, ya kan? Jadi kalau posting foto orang, jangan cuman doa itu aja, tapi coba kalau kita di posisi dia, ya postingnya yang bener dong, gue lagi merem, kan gitu kan? Kan kadang kita kenapa satu pose ya itu bisa 10 ambil tek gitu kan? Karena bisa jadi yang atu kedip, ya lo sih kedip, gue pas lagi tirus-tirusnya, ya kan? Jadi kalau mau foto bareng-bareng itu berdiskusi aja lah sama yang mau diposting. Nih anakmu mau aku posting, boleh nggak? Jangan yang itu lama, yang itu gini. Ya, dia tinggal diajak ngomong aja. Tapi ketakutan terhadap penyakit ain dengan doa tadi. Wallahu a'lam. Cukup ya? Satu lagi. Iyalah, bonus-bonus. Jadi satu jadi 3. Nutup. Assalamualaikum. Ini kalau membahas masalah grup ya Bu ya, banyak ya. Kalau misalkan saya sudah bisa dalam tahap sudah ada di dalam debat ini hal dosa itu tadi itu kalau sudah dipikirkan belum sampai berkomentar. Ya, dalam surat Qaf ayat yang ke-16, 17, 18 itu jawabannya. Allah itu sayang sama kita. Allah itu hanya menyuruh malaikat rokib dan atid mencatat itu sebuah dosa ketika mayal fidu, udah menjadi sebuah kalimat.
yang tertulis ataupun yang terucap. Itu baru ditulis sama malaikat, itu dosa. Namun jangan dibiasakan ngedumel di hati. Ya, walaupun tidak dosa, tapi kalau ngedumel di hati, suatu saat itu bisa meledak. Ya kan, yang tadinya sama malaikat nggak dicatat karena malaikat nggak tahu, ternyata ya karena tersimpan di hati, suatu saat meledak, akhirnya malaikat bingung banget, ya bingung nyatetnya. Ya semua kata-kata keluar, kata-kata kotor keluar semua. Ya kan. Jadi jangan terus-terusan disimpan di hati, segera diurai. Ya, karena kalau di hati ini bisa menjadi gunung yang meledak. Uh, Oke, berarti ketika masih tersirat di sini, jangan dibiarkan terus-terusan di sini. Kenapa? Karena antara di sini sama di sini itu ya tidak ada saringan, ya kan? Kalau otaknya itu selalu pikirannya negatif thinking terus, nanti lama-lama hatinya pun susah untuk berlapang dada. Jadi gitu. Ya, karena semua saling berkaitan. Nah, jadi kalau otaknya udah mulai nggak ikhlas kayak saya tadi tuh langsung ya Allah gimana caranya agar otak saya selalu ikhlas karena biar tidak mengotori hati. Ya, wallahu a'lam bishawab. Desa cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo doa tutup aja. Oh saya yang doa. Oh ya, semoga apa yang kita uh, pelajari hari ini tidak sekedar ilmu, tapi menjadi sebuah bekal untuk menjadikan kita pribadi-pribadi yang selalu istiqomah dalam kebaikan. Ya, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. 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 Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadzab wa a'yunana minal khiyanah innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin.